Apakah perbuatan maksiat yang kita lakukan disebabkan juga oleh Allah, Ustaz? Kalau yang antum maksud disebabkan oleh Allah, apakah Allah juga yang kemudian mengizinkannya terjadi? Jawabannya ya. Jawabannya ya. Karena tidak ada apapun yang terjadi di permukaan bumi kecuali dengan izin Allah. Kalau itu yang ditanyakan. Tapi kalau seandainya yang dimaksud dalam pertanyaan ini adalah apakah Allah yang memaksa saya untuk berbuat maksiat? Jawabannya tidak. Soal kita ingin beribadah, soal kita ingin bermaksiat, keinginan manusia. Sebagaimana orang yang beribadah bukan paksaan Allah kepadanya untuk beribadah, demikian juga perbuatan maksiat bukan paksaan Allah kepada hamba untuk berbuat maksiat. Namun sayang, pertanyaan lebih banyak kepada arah maksiat dibanding kepada arah ibadah. Sebenarnya kedudukannya sama persis. Orang yang pergi sholat tidak pernah dipaksa Allah pergi sholat. Sebagaimana orang yang pergi ke tempat maksiat tidak pernah dipaksa Allah pergi ke tempat maksiat. Sama persis, kedudukannya sama. Itu keinginan manusia yang ditakdirkan Allah terjadi. Yang satu ingin pergi sholat, Allah takdirkan terjadi, lalu dia mendapatkan pahala. Yang satu ingin ke tempat maksiat, Allah takdirkan terjadi, lalu dia mendapatkan dosa. Allah zalim? Tidak. Yang ini ingin taat, Allah takdirkan terjadi, dia mendapatkan pahala. Yang ini ingin maksiat, Allah takdirkan terjadi, lalu dia mendapatkan dosa. Masing-masing sama. Ini karena keinginannya beribadah, Allah berikan dia pahala. Ini karena keinginannya berbuat maksiat, Allah berikan kepadanya dosa. Nggak ada yang berbeda. Allah tidak pernah zalim, Allah adil kepada manusia. Ada orang yang ingin berbuat maksiat, Allah tidak inginkan terjadi, nggak jadi. Sebagaimana ada orang yang ingin berbuat taat, Allah tidak ingin terjadi, tidak terjadi. Dan kedua-duanya Allah berikan pahala. Ingin berbuat taat, nggak jadi melakukannya, Allah berikan pahala. Ingin berbuat maksiat, nggak jadi melakukannya, benar-benar nggak mau, udah ini salah, Allah berikan pahala juga, subhanallah. Baru kemudian Allah berikan dosa kalau ingin berbuat maksiat, lalu kemudian terjadi maksiat yang kita lakukan itu, baru dapat dosa di situ. 3 pintu pahala, 1 pintu dosa. Taat ingin kita lakukan, Allah takdirkan terjadi, ini tidak ada khilaf. Taat, ingin taat tapi nggak terjadi, pahala. Ingin maksiat tapi nggak jadi dilakukan, masih pahala. Tinggal 1 yang dosa. Ingin maksiat lalu kemudian Allah takdirkan terjadi. Maka jangan salahkan Allah di dalam maksiat kita. Yang ingin maksiat itu kita, yang ingin mencarinya kita, yang ingin melaksanakannya kita, Allah mentakdirkan terjadi. Banyak orang mengatakan ini tentang takdir Allah. Maksud takdir itu ya ini yang sekarang ini Allah putuskan untuk saya. Maksud dari lebih halus lagi, yang kalau ingin lebih jelas lagi, sebenarnya Allah memaksa saya untuk berbuat maksiat karena dia masih takdirkan saya seperti ini. Diserahkan kepada takdir, itu tidak boleh. Bahwa Allah segala-galanya, yang seolah-olah kita tidak ada keinginan. Salah, kamu yang ada keinginan. Namun subhanallah, seperti yang anak katakan tadi, ini keluar untuk orang yang berbuat maksiat, namun tidak keluar di mulut orang yang berbuat taat biasanya. Fahamlah kita bahwa itu dari syaitan la'natullahi alaihi. Bolehkah zikir pagi dan petang digabungkan dengan satu amalan setelah sholat fardu? Wallahu alam, kita dengar, tanyakan kepada para ahli ilmu. Kalau di waktu sempit boleh.
Seperti tadi setelah sholat subuh kita mau kajian, maka kita gabungkan zikirnya. Ayat kursinya ada setelah sholat fardu, dan ada yang zikir pagi dan petang, ada ayat kursi, digabungkan dengan niat yang satu, niat dengan dua niat digabungkan dalam satu amalan, itu boleh. Wallahu ta'ala alam bisawab.